Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ingkang sepindah monggo bersyukur kepada Allah kanthi ucapan sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kajian kita dalu punika dirahmati Allah sepanjang wekdalipun. Bapak Ibu sedaya, kita ngelajengaken insyaallah kajian kita tentang fikih Ramadan yang sempat terhenti 2 minggu karena kondisi kesehatan saya yang tidak memungkinkan. Ini alhamdulillah dikasih hadiah tempat duduk sama Mas Pri nih. Masya Allah. Karena memang problem saya kalau habis duduk lama itu langsung punggungnya sakit terus ke perut. Di kajian-kajian sebelumnya biasanya habis ngaji niku 2-3 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya juga ke masjid agak jarang karena kondisi itu. Mudah-mudahan dengan ada bantuan ini mudah-mudahan lebih sehat insya Allah. Insya Allah kita masih ada kesempatan dinten iko terus tanggal 22 Sya'ban dan tanggal mudah-mudahan akhir masih sakit mudah-mudahan karena saya butuh 3 pertemuan lagi sebenarnya untuk menyelesaikan fikih Ramadan. Nggih. Nah, kita langsung mlebet teng materi mawon nggih. Sebelum saya menyampaikan tentang materi intinya, saya ingin memberikan satu faedah kepada panjenengan sedaya. Niki penting nggih. Niki penting jenengan perhatikan nggih. Ini bisa untuk sangu seterusnya. Jangan perhatikan betul pembukanya ini. Insya Allah ini ilmu yang bermanfaat dan jarang disampaikan oleh para asatid. Dalam Sunan Abu Dawud, An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, saking sahabat Nabi, anna Nabiyya alaihi salatu wasalam sami'a rajulan yaqul fi du'aah. Saking Anas radhiyallahu anhu sanjang bahwa Rasulullah suatu ketika mendengar sami'a rajulan, suatu ketika Rasulullah mendengar seorang laki-laki yakul fi du'aah, berkata di dalam doanya. Berarti tiang niki tiang sebadin donga. Apa kata-katanya? Niki kata-katanya jenengan hafalkan. Nanti tolong jenengan perhatikan, jenengan hafalkan karena ini faedahnya sangat-sangat besar. Nggih menika laki-laki ini ngendika, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal ham. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya kula as'aluka nyuwun teng panjenengan bi anna lakal ham, dengan semua pujian untukmu ya Allah. Awalnya kata-katanya ngaten, Allahumma inni as'aluka bi anal lakal ham. Du Gusti Allah, kula nyuwun teng panjenengan bi anal lakal ham, dengan semua pujian untukmu. La ilaha illa ant, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali panjenengan. Wahdak, engkau yang maha esa, maha tunggal. La syarikalak,
tidak ada sekutu buat panjenengan rono sing modoni panjenengan. Al-Mannan, dat yang memberikan anugerah, Badi'us samawati wal ard, zat yang menciptakan langit kalian bumi, Ya Dzal Jalali wal Ikram, yang maha terpuji maha mulia, Ya Hayyu ya Qayyum, duhe yang maha hidup dan selalu mengurusi makhluknya. Ini kata-katanya agak panjang ya, tapi jenengan nanti saged ulang karena insya Allah videonya saya upload. Ketika Rasulullah mendengar niki, jenengan perhatikan, ketika Rasulullah mendengar laki-laki ini mengucapkan ini sebelum berdoa, Rasulullah ngendika, laqad sa'altallahi bismihil azim, sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang agung. Alladzi idza, yang jika du'iya bihi ajab, yang jikalau engkau meminta dengan itu, berdoa dengan itu awalannya pasti diijabah oleh Allah. Penting buatan jenengan, penting ya. Rasulullah mendengar seseorang mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa ants, wahdak la syarikalah, al-mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Du Gusti Allah kula nyuwun teng panjenengan kesehatan, du Gusti Allah kula nyuwun teng panjenengan putra ingkang soleh. Maka Rasulullah mengatakan, siapapun yang mengawali doanya dengan ucapan tadi, setiap permintaannya dikabulkan. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan orang yang meminta dengan itu akan diberi. Nah ini penting sangat nih. Ini penting sangat. Saya berdoa ingin disampaikan Ramadan sudah sejak 6 bulan yang lalu. Maka saya berprasangka baik walaupun saya 3 bulan terakhir ini sakit-sakitan. Saya mohon betul kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam, Robi wa Rabbuka Allah. Du Gusti Allah kula nyuwun panjenengan supaya sampai di awal bulan Ramadan kanthi kondisi yumni tentrem, iman, Islam selamat. Untuk mendukung doa itu, sebelum berdoa ucapkan Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd, la ilaha illa ants, wahdak la syarikalak, al-manan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Baru kita berdoa. Saya ulangi, Rasulullah ngendika, kalau diawali dengan ini maka setiap apa yang diminta akan dikasih, setiap apa yang didoakan akan diijabah oleh Allah. Penting buat niki ilmu niki, penting ya, penting sangat, penting sangat. Maka faedah ini tolong dicatat, karena ngaji juga butuh wekdal, butuh kesehatan, butuh semangat. Maka kita mohon sama Allah supaya saged istiqomah mengaji insya Allah. Nah Bapak Ibu sedaya, kajian kita terakhir sudah sampai pembatal puasa yang karenanya harus dikodok. Kita sudah belajar itu terakhir. Sekarang kita akan belajar tentang nambahi sedikit tentang pembatal puasa yang belum sempat dibahas. Menika tentang muntah. Saya tanggung panjenengan muntah niku termasuk batal napa mboten puasanipun? Muntah menjadi batal kalau muntahnya disengaja. Nek jenengan muntah mboten disengaja mboten batal. Tetapi jenengan perlu ingat, apa yang keluar dari perut ke mulut itu hukumnya najis. Maka begitu jenengan muntah mboten sengaja, jangan telen ludah dulu sebelum jenengan cuci dengan air kumur-kumur. Maka begitu jenengan terjadi muntah tidak sengaja, yang jenengan lakukan adalah segera pergi ke tempat kran,
kemudian jenengan kumur-kumur jenengan bersihkan sampai bersih, baru setelah itu normal lagi. Telen ludah kemarin termasuk batal boten? Boten batal nggih? Sudah dibahas. Menelan ludahnya sendiri boten batal. Menelan ludah tidak batal dengan 3 keadaan. Tidak menelan ludahnya orang lain, naudzubillah. Mungkin jenengan mikirnya kok jorok mentoh ludah orang lain lah. Yang pasangan muda itu kadang-kadang kan masih genit tuh pasangan muda. Bulan puasa saja masih kadang-kadang ngapunten masih ciuman misalnya. Maka kalau terjadi pertukaran ludah maka batal. Padahal asal hukum asalnya yang namanya menjadi batal kalau ditelan. Nggih. Jenengan ngemut permen batal mboten? Mboten batal sepanjang tidak ditelan, tapi makruh yo ngopo ngemut-ngemut permen. Tetapi bicara hukum sepanjang tidak ditelan maka tidak batal. Ludah sendiri menjadi batal kapan? Kalau sudah keluar dari mulut dimasukkan lagi ditelan batal. Karena syaratnya menjadi tidak batal masih di dalam mulutnya sendiri. Maka muntah juga tidak batal kalau muntahnya tidak disengaja. Tetapi begitu jenengan muntah, jenengan segera bersihkan kumur-kumur. Karena jenengan meludah 1000 kali tetap boten saged membersihkan najis dari akibat muntah. Harus dibersihkan. Kemudian yang berikutnya menjadi batal ketika hilang akal. Hilang akal wonten 3 keadaan. Nggih. Sepindah edan. Nggih. Edan meskipun mung semenit tetap batal. Misal ngapunten, lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba ki wong berubah dadi edan. Ning terus mari meneh. Sak jam berikutnya mari meneh edane. Batal mboten? Batal. Hilang akal. Nggih. Yang kedua, hilang akal yang kedua nggih menika pingsan. Nggih, jenengan sekuasa pingsan. Menjadi batal pingsan kalau pingsannya seharian. Mulai subuh jenengan sahur tiba-tiba jenengan pingsan, ketemu meneh pun isya niku jenengan batal. Nggih. Tetapi kalau pingsannya namung sekedap, siang hari jenengan pingsan kok terus ketemu jam 4 tangi meneh ketemu maghrib boten batal. Nggih, boten batal. Niki perlu jenengan pahami. Nggih. Ini kadang-kadang masih menjadi pertanyaan orang-orang di lingkungan. Duh, nggih batal ora puasane iki? Nggih. Kalau pingsannya cuma sebentar tidak batal. Keadaan hilang akal yang ketiga, nggih menika napa? Tidur. Nggih. Turu mulai sakang subuh tekan isya, batal mboten? Mboten batal. Jadi hilang akal menjadi batal ketika edan menjadi gila atau pingsan seharian. Selain itu tidak batal. Sekali pahami nggih? Batal yang berikutnya murtad. Murtad nggih. Contoh jenengan bentuk murtad diantaranya meremehkan perintahnya Allah. Salat ki ora wajib. Salat ki ora penting, ora wajib salat. Nah niku batal niku. Karena sudah dihukumi murtad. Nggih. Kemudian pokoknya meremehkan aturan-aturan yang ditetapkan wajib oleh Allah, kemudian kita remehkan menjadi batal. Ini penting jangan perhatikan, nggih. Kemudian haid nifas kali melahirkan otomatis batal. Jenengan lagi puasa ternyata jam 4 lahiran, batal. Nggih. Jangan betul usah khawatir pahalanya piye, pahalanya tetap jenengan angsal karena sudah puasa sampai jam 4 tadi, tetap diberi pahala oleh Allah. Oke. Jadi itu tambahan yang kemarin belum sempat dibahas. Nah, sekarang kita masuk ke pembatal pahala puasa. Niki wau dibahas napa? Pembatal puasa sing kudu digenti, dikodo istilahnya. Berarti nek jenengan batal wau berarti suatu ketika jenengan harus menggantinya. Nah, ini yang berikutnya adalah pembatal pahala puasa. Jenengan boten batal puasane boten
Boten kudu genti puasane. Boten kedah koto ning jenengan boten ngangsal pahala. Lah niki perlu dibahas. Nggih. Ini dalu niki selalu kita bahas tentang niki. Tolong jenengan perhatikan. Rasulullah ngendika nggih. Wasiyamu junnatun, kata Rasulullah. Puasa niku perisai, kata Rasulullah. Wa idza kana yauma saumi ahadikum, kalau panjenengan puasa teng dinten puasa fala yarfus wala yashab, ampun berkata-kata buruk, ampun teriak-teriak. Nggih. Fa in sabahu ahadun au qatalahu, nek enten tiyang yang mencela jenengan, ngenyek jenengan, bahkan au qatalahu ngejak jenengan gelut, nggih, falyakul, katakan ini mru'um shaim, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Nggih. Ini ampun ngatus ngaten. Dijak gelut lagi puasa misalnya. Oh, no. Ojo saiki engko sore bar magrib ya. Entak enteni nang lapangan. Enggak begitu. Nggih. Enggak begitu. Maksudnya kalau puasa itu jenengan jangan berkata-kata buruk, kemudian jangan teriak-teriak, nggih. Kemudian kalau diejek orang atau dijak padudon, katakan ini mru'un shaim, saya lagi puasa. Kulo sek puasa. Nggih. Saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, fa idza sumta falyasum, kalau panjenengan puasa maka puasakan pula. Sam'uka wa basaruka wa lisanuk anil kadzib wal makarim. Nek panjenengan puasa maka puasakan juga penglihatan kita, ucapan kita, kemudian pendengaran kita, penglihatan kita, anil kadzib wal makarim, dari perbuatan yang dusta kalih maksiat. Nggih. Ini nanti hubungannya dengan pembatal pahala puasa. Bahkan dikatakan ngaten, wada'adzal khodimi, maksudnya ngaten, kalau jenengan punya karyawan, kalau jenengan punya pembantu, jangan dibentak-bentak, ojo perintah seru-seru tengulan puasa niku. Sampai Rasulullah gambarkan seperti itu. Wal yakun alaika waqarun wasakinatun yauma siyamikum, jadikan dinten puasa panjenengan niku bersahaja, sakinatun, tentrem, tenang sepanjang dinten puasa. Wala taj'al yauma fitrika, jangan kau samakan hari-hari biasa, hari-hari berbuka, wa yauma siyamika sawaan, ampun disamikaken, ampun disamakan antara dinten boten puasa kali dinten puasa. Jadi perbuatannya direm sedaya. Maka Rasulullah ngendika, ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'wal atos. Kathah tiyang puasa tidak mendapatkan apa-apa saking puasanipun illa ju'wal atos, kecuali lapar kali dahaga mawon. Naudzubillah. Nggih. Ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahr wa ta'ab. Kathah tiyang tumut salat tarawih, salat dalu, boten angsal nopo-nopo saking salat tarawih, salat dalu illa sahar wa ta'ab, kecuali begadang kalih letih tok angsale. Nggih. Sebab nopo? Sebab masih melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Terus ibadah sah, Pak. Puasane jenengan sah. Salat tarawih jenengan sah, ning mboten angsal pahala napa-napa niku kan nggih rugi sangat. Nggih ta?
Dan seperti ini di dalam agama kita kathah nggih. Orang sah tetapi boten angsal pahala. Contoh, man atakahinan aw arafan nggih. Fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatahu arba'ina lailatan, arba'ina yauman. Sing sinten kemawon mendatangi dukun atau tukang ramal, maka salatnya enggak diterima 40 hari. Salatnya sah. Ning mboten ketampi. Bayangkan, niku kok rugi. Kados niki wau ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'wal atas sah puasane ning mboten angsal napa-napa. Nah, niku kan payah. Maka jenengan perhatikan betul ini. Pengajian malam hari ini pengajian yang penting. Jenengan perhatikan, nggih. Jadi itu beberapa hadis penting terkait kali batalnya pahala puasa. Yang berikutnya saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini jangan perhatikan betul-betul nih, nggih. Man sing sinten kemawon lam yada tidak meninggalkan qaula zur perkataan dusta, nggih. Wal amala bihi malah ngamalke, sing sinten kemawon boten meninggalkan qaula zur atau perkataan dusta malah ngamalke, falaisa lillahi maka sesungguhnya Allah tidak butuh hajatun, tidak butuh fi an yada'a ta'amahu wasyarabahu. Gusti Allah boten punya hajat, boten punya kepentingan kali puasane jenengan. Makanya menghindari kata-kata dusta di dalam bulan puasa niku menjadi wajib. Karena nek boten padha karo jenengan puasa boten angsal pahala. Kemudian malih saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laisa siyamu minal akli wassarabi. Laisa siyamu minal akli wasyarabi. Kata Rasulullah, puasa niku dede namung menahan makan kalih minum saja. Innama siyamu sesungguhnya puasa niku minal lagwi warrafat. Nggih menika menahan saking lagwu warrafat. Pitakonanipun lagwu kali rafat niku napa? Kata Rasulullah, puasa niku dede namung menahan lapar kali dahaga mawon. Ning puasa menika nggih menika juga menahan lagwu warrafat. Nggih. Napa lagwu warrafat? Nggih menika lagwu niku jenengan perhatikan betul niki. Ini penghilang pahala puasa niki. Lagwu niku perkataan ingkang boten berfaedah, perkataan sia-sia sing boten kanggo. Kalau jenengan puasa koteksi mengeluarkan kata-kata yang boten berfaedah, sia-sia niku jenengan kehilangan pahala puasa karena jenengan sedang tidak menahan yang namanya lagwu. Rafat, napa rafat? Rafat nggih menika perkataan pornografi. Dalam bahasa Arab rafat niku segala sesuatu yang diinginkan laki-laki kepada perempuan niku rafat. Yang kemudian kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti rafat niku punya semua kata-kata yang sifatnya pornografi. Kalau jenengan puasa koteksi sanjang niki dereng melaksanakan pornografi loh. Namung sanjang ingkang porno ilang pahalane jenengan. Padha karo jenengan hanya menahan lapar dan dahaga tok mboten itu pahala napa-napa. Cobi. Niki penting banget diperhatikan nih. Di samping pembatal-pembatal puasa yang kemarin kita bahas, niki bagian yang sangat penting. Nggih. Sampai di sini sangat dipahami? Sangat dipahami nggih? Insyaallah. Maka kemudian lahirlah hal-hal ingkang merusak puasa. Dari mana puasa awalnya rusak?
Ingkang sepindah para ulama menyebutkan nggih menika kurangnya ilmu nggih amargi kurang ilmu akhirnya kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat karena nggak ngerti, maka puasa kita menjadi rusak. Maka belajar tentang fikih Ramadan niku menjadi sesuatu yang sangat penting. Para ulama menyebutkan orang yang beramal tanpa ilmu niku kados toh melampah mboten enten penuntunipun. Maka puasa pun harus dituntun dengan ilmu tentang fikih Ramadan. Ibu-ibu mireng mboten ibu-ibu? Nanti ini ditangleti saged mboten? Nanti yang tesnya nih. Sampai di sini saged dipahami? Saged dipahami? Nah, berikutnya ada enggak sih Mas orang yang boleh tidak puasa? Enten mboten? Siapa orang yang boleh tidak puasa? Ini juga jenengan perlu pahami. Nggih. Ingkang sepindah ada 9 golongan. Nggih. Ada 9 golongan. Yang pertama nggih menika anak kecil. Yang kedua orang gila. Saya katakan anak kecil dan orang gila jejer ben ngeling-ngelingnya gampang. Nggih. Karena anak cilik kan orang ngerti. Wong edan ya wong orang ngerti. Nggih. Pertanyaannya sekarang, sopo sing dijenengi bocah cilik? Kan itu. Boleh nggak puasa? Ya menika bocah cilik. Tapi bocah cilik niku sing pripun cara syariat? Nah, ini kan perlu jenengan pahami to. Nggih menika nek laki-laki tidak dikatakan anak kecil lagi ketika memenuhi 2 syarat. Nggih. Umure 9 tahun dan sudah mimpi basah. Loro syarate. Umure wis tekan 9 tahun wis mimpi basah. Niku berarti pun wajib semua hukum. Berarti pun wajib puasa. Mas, anakku 10 tahun urung mimpi basah, pripun mlebete? Dereng wajib. 12 tahun urung mimpi basah, dereng wajib. 13 tahun dereng wajib. Kapan menjadi wajib? Kalau sudah 15 tahun maka mimpi urung mimpi tetap pun wajib. Perempuan bagaimana? Perempuan dikatakan sudah tidak anak-anak lagi ketika 9 tahun dan sudah head. 10 tahun urung head, 11 tahun urung head, ditunggu tekan 15 tahun. Nek 15 tahun head ora head tetap pun wajib. Pertanyaannya sekarang, nek ngono berarti ora popo cilik rasah kon poso. Nah, ini orang tua yang penting posisinya. Memang bagi dia belum wajib, tetapi orang tua punya kewajiban mendidik anaknya untuk latihan puasa. Maka di kampung itu ada istilah puasa beduk. Jadi dereng puasa wong urung wajib. Tapi pun sudah dilatih. Nggih. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Ada perintahnya, muru auladakum bisolati. Perintahkan putra-putra panjenengan sholat ketika masuk umur 7 tahun. Semua yang lain dikiaskan ke persoalan sholat ini. Nggih. Meskipun belum wajib, tetapi sudah harus dilatih. Ora kene-kene wis ora poso terus ditekne wae mboten. Untuk siapa pahalanya? Untuk orang tuanya. Sangat dipahami nggih? Boleh tidak puasa. Golongan pertama anak kecil. Syaratnya kalau laki-laki 9 tahun dan sudah mimpi basah. Perempuan 9 tahun dan sudah head. 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun kok urung head, urung mimpi basah, tunggu tekan 15 tahun. Nek pun 15 tahun pun wajib puasa. Orang gila tidak wajib puasa. Nggih. Makanya dia wong ana sedulur edan misalnya ora dipaksa-paksa puasa wong ora wajib. Nggih.
Nomor 3, sinten sing boten angsal boten puasa? Nggih menika orang sakit. Sakite niku sing ngukur sinten. Nah niki penting. Aku loro kok. Lah loromu apa mumet? Terus ora puasa. Ah ini ki masalah. Siapa yang sakit tidak boleh puasa? Kalau dokter mengatakan, "Pak, Bu jenengan ampun puasa nggih, sebab nek jenengan puasa mungkin bahaya." Niku jenengan pun haram malah puasa niku. Dari wajib menjadi haram jenengan puasa. Kalau dokter mengatakan, "Pak, jenengan nek puasa malah membahayakan jenengan pun boten usah puasa." Kok jenengan maksa puasa malah dosa. Hukumnya wajib menjadi haram. Yang kedua, yang bisa menentukan boten puasa terkait sakit adalah kebiasaan jenengan di tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya ngaten, misalnya Pak Mas Supri misalnya, Mas Pri, aku tahun-tahun wingi nek wis dina 14 nek aku maksa puasa ki terus pingsan terus dadi loro-loronan. Aniku jenengan boleh tidak puasa. Jadi kalau orang lain yang mengatakan jenengan ketok lemes Mas, jenengan buka wae, enggak berlaku. Mas jenengan ketok pucet banget Mas. Dudu dokter yang mengatakan nggih. Kok ketok jenengan lemes banget, jenengan buka wae, niku mboten angsal. Hanya 2 ini yang boleh menjadi hukum ketika orang sakit dikatakan boleh tidak puasa. Saya dipahami nggih? Saya dipahami nggih? Kemudian orang tua. Biasanya orang tua saking semangatnya wedi sebab mumpun nganggep cerak umure, mumpung jik ketemu Ramadan, saya pengen puasa. Bagi orang tua yang sudah sepuh banget niku mboten kedah puasa. Boleh fidyah. Jangan jenengan anak-anak paksakan orang tua pokoknya jenengan puasa, nek ora puasa piye wong jenengan iki umure wis 7 tahun lah, kok nek tahun ngarep mati jenengan ora ketemu puasa meneh piye? Mboten seperti itu. Nggih, sudah sepuh boleh tidak puasa. Ampun maksa. Menjadi haram malah kalau misalnya jenengan mengatakan wajibnya buat dia. Nggih. Kemudian nomor 5, orang haid dan orang nifas. Jenengan haid, maka jenengan boleh nggak puasa. Bahkan batal ketika jenengan jam 4 sore haid, maka boten puasa. Kemudian nomor 78, orang hamil dan menyusui boleh tidak puasa. Khawatir membahayakan kehamilannya dan keadaan yang disusui. Kemudian yang ke-9, bepergian. Nah, bepergian itu ada ketentuannya. Nah, ini ketentuannya mungkin bisa dipelajari lain waktu. Intinya yang namanya bepergian itu safar itu boleh tidak puasa dengan syarat-syarat yang ditentukan. Nah sampai di sini insya Allah saged dipahami nggih? Saged dipahami mboten? Ini suaranya cedhong mboten to niki? Suaranya kepireng mboten niki? Kepireng. Oh, ini tes iso ya? Dites bisa enggak? Nah itu Bapak Ibu sedaya, kajian inti kita malam hari ini itu. Kemudian terakhir saya menambahkan faedah lagi. Tadi di awal saya sudah sampaikan tentang sing sinten kemawon berdoa dengan diawali Allahumma ini as'aluk. Du Gusti Allah kula nyuwun tempan jenengan bi analakal ham, dengan seluruh pujian untukmu. La ilaha illa ants, boten enten sing disembah kecuali panjenengan. Wahdak, jenengan maha tunggal. La syarikalak, tidak ada sekutu bagi panjenengan. Boten enten yang mempersamai panjenengan. Kemudian almanan, engkau zat yang memberikan anugerah. Badius samawati wal ard, panjenengan ingkang menciptakan langit lan bumi. Ya dal jalali wal ikram, engkau yang maha terpuji, engkau maha mulia. Ya hayyu ya qayyum, engkau yang maha hidup, engkau yang mengurusi semua makhluk. Kemudian jenengan berdoa, maka kata Rasulullah, doanya pasti diijabah, meminta pasti dikasih. Pengabulan doa warni 3. Doa yang dikabulin maksudnya warni 3. Mungkin jenengan aku wis ndonga ketoke kok urung dikabul, warni 3.
ingkang sepindah, jenengan dikabul seperti yang jenengan minta atau lebih dari itu. Pertama. Yang kedua, ditabung untuk tabungan akhirat panjenengan. Yang ketiga, jenengan dihindarkan dari musibah yang semisal doa panjenengan. Jadi pasti dikabul. Nah, ini jenengan perlu perhatikan. Nah, faedah yang terakhir sebelum ditutup, nggih menika tentang wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini karena musimnya lagi musim sulit, nggih, dagang sulit, semuanya mengeluh secara ekonomi. Tapi ingatlah, Allah niku sabda pangandika wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap binatang atau apapun yang ada di atas muka bumi ini, kecuali pasti sudah Allah berikan rizkinya. Dan Allah tidak akan pernah mengambil ajal atau membuat mati seseorang sebelum rezekinya penuh. Satu kisah bisa menggambarkan kepada panjenengan. Ada seseorang, kisahnya ini thiqah, kisahnya bisa dipertanggungjawabkan, kisah nyata. Seseorang tiba-tiba jatuh ke dalam sumur. Kemudian di dalam sumur itu ketahuan orang, maka sama orang ditolong, diangkatlah dia ke atas sumur, segar bugar boten cecel nopo-nopo, sehat. Yang niki sehat, punti boteng sumur diangkat, sehat kondisinya. Kemudian diberilah minum 1 gelas susu, glek diminum. Kemudian ditanya, Mas, niki wau pripun lah kok jenengan saged jatuh ke dalam sumur? Maka orang ini pun menceritakan, niki wau kula teng mriki terus saya begini-begini jatuh ke dalam sumur lagi, meninggal orangnya. Apa faedahnya maksudnya? Kalau belum ajal tiba, orang ini masih punya rizki 1 gelas susu urung mati, sebab dereng lengkap rizki ini pun. Maka wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah pasti sudah siapkan rizkinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki kepada dia saking arah ingkang boten diduga-duga, boten saking bab sing diduga-duga. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Untuk siapa? Untuk sinten? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa ini yang berjanji seperti ini? Allah yang berjanji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sing sinten kemawon bertakwa kepada Allah akan diberikan makhraja, jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Sinten sing berjanji niki? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak Allah mengingkari janjinya? Haram buat Allah mengingkari janjinya. Allah enggak mungkin mengingkari janjinya. Enggak mungkin. Apakah Allah lemah? Tidak, Allah itu maha kuat. Apakah mungkin Allah berdusta terhadap janjinya? Tidak mungkin. Maka saya mengajak kaum muslimin dan saya sendiri secara pribadi, mari bertakwa kepada Allah. Mari bertakwa kepada Allah. Satu kisah terakhir ini insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat jenengan. Dadan nggih. Saya tutup dengan kisah ini. Orang ini suatu ketika menjadi murid seorang syekh. Kemudian dia pengen tanya sama syekhnya, tapi syekhnya dikumpuli banyak orang, dikerumuni. Maka dia mau tanya, nggak punya kesempatan. Kemudian tiba-tiba datang suara adzan. Maka orang-orang pada bepergian. Maka kemudian orang ini kesempatan mumpung nggak ada orang, saya tanya,
Syekh, saya mau nanya sesuatu. Apa jawaban syekhnya? Adzan. Dengarkan adzan dan jawab. Tolong ini jangan perhatikan. Kalau jenengan ada adzan di masjid terdekat maksudnya, masjid ini maksudnya, maka jenengan dengarkan dan dengan jawab Allahu Akbar, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka faedahnya, kata orang ini, kata syekh ini, dia akan ditentramkan ketika nanti sholat. Tinggalkan semuanya ketika adzan. Lagi di komputer, dengarkan, jawab. Jangan melakukan apapun. Maka insya Allah jenengan akan mendapatkan faedah yang sangat besar. Dan salah satu bentuk takwa, yang kalau takwa akan dikasih makhroja, jalan keluar. Nah, itu yang disampaikan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi insya Allah minggu depan atas izin Allah Ta'ala. Dan kita akan bahas yang seputar tentang ibadah-ibadah di bulan puasa. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.